Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini di hari yang berbahagia ini, mari kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nas ini adalah sebuah syair yang dinyanyikan oleh Musa setelah mereka dibebaskan Tuhan melewati Mesir, bahkan melewati Laut Teberau, di mana mereka dibantu oleh Tuhan untuk bisa sampai ke tanah Sinai pada waktu itu. Sehingga karena begitu sukacitanya Musa berhasil dituntun oleh Tuhan bersama dengan umat Israel melewati semua tantangan yang ada di Mesir, maka Musa membuat sebuah nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan tentang bagaimana Tuhan yang telah berkarya menyelamatkan bahkan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu yang menjadi saksi mata atas peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di Mesir dan di perjalanan itu adalah para orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengerti dan yang sudah mengetahui. Dan mereka pasti akan bisa menceritakan apa yang mereka alami dan bagaimana Tuhan sebelumnya bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah sebabnya Musa dalam syair ini mengatakan bahwa jika ingin memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di masa lalu, lihat dan tanyakanlah kepada ayahmu, katanya demikian. Artinya setelah mereka di perjalanan menuju tanah Kanaan yang waktunya sangat lama itu, tentu di perjalanan itu mereka sudah memiliki keturunan, sudah memiliki banyak hal yang mereka ketahui. Dan anak-anak muda pasti tidak akan mengetahui bagaimana situasi yang dihadapi oleh para ayah mereka atau orang tua mereka ketika mereka berada di Mesir dan perjalanan itu. Karena mereka nantinya lahir di perjalanan. Itulah sebabnya Musa di perjalanan itu membuat syair ini supaya setiap orang Israel di sana jika ingin memperhatikan bagaimana zaman dahulu kala. Artinya bagaimana situasi umat Israel pada waktu itu di Mesir dan bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya untuk menyelamatkan mereka. Tanyakan kepada ayahmu. Soalnya ayah mereka itu adalah orang-orang yang mengalami dan menyaksikan sendiri Tuhan langsung turun tangan dan bekerja untuk menyelamatkan bangsa Israel itu. Dan pasti ingatan itu masih ada di benak kepala daripada orang tua atau ayah mereka pada waktu itu. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel itu urusan untuk mengajar, untuk
menuntun anak-anak atau keturunan mereka itu selalu ditekankan kepada seorang ayah pada waktu itu, karena seorang ayah itu fungsinya bukan hanya sebagai mencari nafkah, tetapi juga adalah seseorang yang harus mengingat dan menyatakan bahwa beginilah cara Tuhan, beginilah Tuhan telah menyertai bangsa Israel, dan dia hadir tengah-tengah bangsa Israel dan menyelamatkan. Sehingga nantinya keturunan dari bangsa Israel itu akan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir, akan yakin bahwa Tuhan berkarya sungguh sangat luar biasa atas orang tua mereka, bahkan nenek moyang mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kalau kita lihat di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Sebenarnya hal ini sebenarnya menekankan bahwa seorang anak muda harus menghormati apa yang dinasihatkan oleh ayah dan ibunya. Salah satunya yaitu bahwa ayah dan ibu adalah menjadi saksi mata atau yang menjadi pernah mengalami peristiwa yang spektakuler yang dibuat oleh Tuhan di Mesir. Mereka menyaksikan itu, dan ketika mereka menceritakan atau mengulang-ulangi cerita ini kepada keturunan mereka, anak-anak mereka, anak-anak harus mendengarkan dan menghormati serta percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Namun ketika orang tua mereka tidak menyatakan atau tidak menceritakan, mereka adalah orang tua yang malang, karena mereka akan menghilangkan rasa kepercayaan generasi muda nantinya tentang bagaimana Tuhan berkarya kepada mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di pihak orang tua adalah menjadi seorang yang harus berperan aktif untuk menyatakan, memberi kesaksian, atau mengajari bagaimana pengalaman hidup di dalam bertuhan. Supaya generasi mudanya juga nanti mereka percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan orang tua dan juga kehidupannya nantinya. Dan di sisi anak muda juga, mereka harus menghormati, harus menanyakan, kira-kira apa, bagaimana kehidupan ini? Apa yang akan dilakukan Tuhan? Menanyakannya kepada orang-orang yang lebih tua, karena mereka sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan berkarya dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita di keluarga kita masing-masing ada interaksi, di mana orang tua juga berinteraksi untuk memberitakan bagaimana pengalamannya memiliki Tuhan, percaya kepada Tuhan, serta mengajari anak-anaknya tengah-tengah rumah. Dan mari juga kita orang-orang muda untuk juga berinteraksi, mendengarkan, dan mempercayai bagaimana Tuhan yang berkarya tengah-tengah kehidupan dari orang tua kita, serta mensyukuri, bahkan memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menyertai kita juga di kehidupan kita saat ini. Sehingga sampai kapanpun, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ini bukanlah pekerjaan yang gampang, tetapi inilah pekerjaan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki interaksi terutama dalam hal menyatakan kebaikan Tuhan tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat dalam hidup kami, di mana Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan yang menyertai kehidupan dari para pendahulu kami, orang tua kami. Bahkan Tuhan juga yang menyertai kehidupan masa depan kami. Biarlah ya Tuhan, perjalanan hidup kami ini, kami percayai bahwa itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan kami akan ceritakan, nyatakan bahwa di setiap perjalanan hidup kami ini, Tuhan hadir kepada keturunan kami. Sehingga keturunan kami juga ya Tuhan percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan orang tua mereka, bahkan di kehidupan mereka juga. Tuhanlah yang berkati jemaat Tuhan, yang melindungi, bahkan yang menjauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan juga yang memberkati pelayanan di gereja, dan juga yang memberkati setiap pelayan Tuhan, sehingga yang dikerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lindungilah tanah air kami bangsa Indonesia, jauhkanlah dari mara bahaya, dan juga
pepecahan ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka bersuka cita untuk melayani di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami sehingga kami layak di hadapan. Hanya Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.